senang banget kembali lagi kalau udah ada aku dan teman-teman di sini pasti kita bakal bedah buku. Kenalin, kami dari Coach Shop Jakarta. Dan senang banget Ayah hari ini ditemani dengan dua wanita cantik di sebelahku. Langsung saja kita kenalan satu persatu ya. Let's go. Ya, mulai dari aku, Arum dari divisi purchasing. Aku Kurnia Larasati dari divisi admin penjualan di Coach Shop Jakarta. Nah, di sini kita udah bersama dua wanita cantik dan hebat yang mana punya perannya masing-masing. Ada purchasing, ada juga admin penjualan. Nah, mungkin banyak nih Kania Karum yang mana teman-teman nggak tahu atau ibaratnya apa sih peran atau keseharian kalian tuh ngapain aja sih? Boleh di-spill tipis-tipis aja, dimulai dari Mbak Arum. Pernah nge-spill juga ya, cuma beda sama hostnya. Betul. Ya. Jadi diulang lagi, purchasing itu kayak pengadaan barang. Jadi kalau misalnya di Coach Shop itu ada pengadaan pesen barang kalian di Coach Shop, pesen barang printer, label ataupun barang-barang hardware supplies lainnya itu yang ngadain dari kami. Oke, berarti perihal apa yang kita jual koordinasinya sama Mbak Arum ya. Benar banget. Nah, kalau sekarang kita tadi udah tahu kalau Mbak Arum itu purchase, sekarang kita akan beralih ke Kania. Yang mana kalau kita sering dengar nih admin, itu kayak udah familiar. Tapi apa sih bedanya yang membedakan bahwasanya admin penjualan di sini tuh apa aja nih lingkup kerjanya? Silakan Kania. Secara garis besar, admin penjualan di Coach Shop Jakarta itu nginput invoice yang masuk. Satu invoice kita masukin ke sistem kami gitu. Oke, dan itu perlu banget ketelitian ya. Keduanya ya teman-teman ya, baik Mbak Arum maupun Mbak Nia ini sangat-sangat mengedepankan targeting, ketelitian dan benar-benar kayak kita nggak boleh bosen dengan kegiatan yang monoton, betul? Ya, betul. Iya. Responsible banget. Betul banget, wajib itu. Nah, senang banget karena sekarang kita udah tahu, udah kenal juga nih sama Mbak Arum sama Mbak Nia. Kali ini kita bakal bedah buku teman-teman. Melanjutkan episode sebelumnya setelah kita ngebahas buku Atomic Habit bab 1 dan bab 2, hari ini kita akan ngebahas di bab 4. Bab 4. Boleh langsung aja di-spill di bab 4 itu kita akan ngebahas apa sih Kania Karum? Jadi judul dari bab 4 itu sosok yang terlihat ada yang tak beres pada dirinya. Jadi secara garis besar kita mengubah kebiasaan yang tidak kita sadari menjadi kita sadari gitu secara garis besar. Oke, dari judulnya aja udah mantep banget gitu ya. Sosok yang terlihat ada yang tak beres dalam diri kita. Jadi ketika kita menyadari hal yang gak beres, sebenarnya itu bisa jadi sebuah perubahan kebiasaan ya. Nah, dari poin yang udah kita baca dari Mbak Arum dan Mbak Nia, memang Atomic Habit ini bukan buku biasa ya. Keren banget, apalagi yang udah ngebaca dari awal sampai akhir, pastinya kalau udah diimplementasikan tuh keren banget. Nah, poin apa sih Mbak Arum kalau dari bab 4 ini yang bisa kita petik intisarinya? Ya, dari bab 4 judulnya kan sosok yang terlihat ada yang tak beres pada dirinya. Sebenarnya sih kalau untuk dijelaskan di bab awal ini tuh secara garis besar kan sikap yang otomatis gitu, yang tadinya kita tuh harus bisa meramalkan nih, kita bisa harus mewaspadai. Misal contoh di sini digambarkan ada seorang perempuan yang bertemu sama ayah mertuanya gitu, dan si seorang perempuan tuh mengatakan ke mertuanya kalau ayahnya ini ada yang gak beres nih pada dirinya gitu. Terus dia bilangnya saya nggak suka nih sama penampilan bapak gitu. Terus juga si bapaknya menjawabnya juga sama gitu, saya juga nggak suka sama penampilan kamu gitu kan. Tapi si perempuannya ini, saya serius pak, bukan bercanda. Langsung lah si seorang perempuannya ini, menantunya bilang coba bapak cek ke rumah sakit gitu kan. Ternyata si bapak ini benar, mungkin beberapa hari kemudian dia akan terkena serangan jantung kalau misalkan si perempuan ini tuh nggak periksa si bapaknya ke rumah sakit kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan dari intisarinya si perempuan ini tuh
ibaratnya dia itu punya sikap yang bisa mewaspadai atau bisa memberitahu gitu kan kalau memang itu dia punya ada terjadi kejadian buruk gitu loh untuk seseorang gitu. Sama seperti halnya kalau misalnya di kehidupan pribadi saya nih, misalkan ambil aja kalau dari perjalanan baratnya macet lah. Biasanya kan kalau dari perjalanan saya naik motor itu biasanya jalan yang biasa saya lewati itu sekitar 15 menit kalau memang nggak macet. Tapi kalau macet itu bisa setengah jam. Nah itu kan saya itu kan harus bisa sadar juga. Kan, sadar harus mencari jalan pintas untuk mempercepat dari perjalanan. Dari perjalanan 15 menit tadi bisa dipotong lah sekitar 10 menit gitu kan. Tapi sebenarnya dari buku ini itu dari agak panjang ya, dari sikap yang bisa mewaspadai dan otomatis tersebut ada ada sisi buruknya, negatifnya gitu. Kalau kita tuh emang nggak boleh terlalu sadar gitu kan. Maksudnya nggak boleh terlalu otomatis pikiran kita tuh di bawah sadar gitu. Oke. Harus secara sadar. Secara sadar. Kayak gitu. Kayak misalkan ada lagi nih kayak kejadian kita bangun tidur kayak gitu kan. Bangun tidur tuh kita pasti otomatis action kita tuh ngecek HP. Betul. Karena gitu itu kan. yang udah tertanam. Kayak gitu. Sebenarnya sih emang gak baik juga kan gitu. Jadi mungkin next dari Mania atau misalkan gimana gitu. Iya, boleh banget. Jadi karena di bab ini kita bahas supaya apa sih cara biar kebiasaan yang sudah kita otomatis kita lakukan itu memang agak sedikit berbahaya. Kayak misalnya kalau contoh negatifnya kayak kebiasaan memotong pembicaraan orang lain gitu. Jadi di bab ini mengulang pola-pola itu makin kecil kita akan menyadari bahwa itu tuh sebenarnya nggak baik loh gitu. Jadi kayak gitu sih. Menarik banget nih. Kita bahas dulu nih dari poin penting yang disampaikan Mbak Arum. Mungkin kalau dari cerita orang nggak akan langsung nangkep ya dari cerita yang tadi si mertua sama perempuan ini. Karena judulnya di sini ketika kita melihat sosok yang ternyata aneh, itu ternyata ada yang nggak beres tuh. Tapi itu bakal main di intuisi nggak sih? Dan nggak semua orang contoh ya, mungkin aku melihat Barum kayak beda gitu. Tapi bisa jadi kalau Mbak Nia yang intuisinya nggak kuat, sama aja gitu kan. Nah, jadi ada kata aware di sini, kepedulian. Kayak kita menyadari diri kita ternyata sedang tidak baik-baik saja. Kalau yang terjadi dengan bapak-bapak tadi, dengan si mertua, mungkin beliau sebenarnya merasakan hal yang beda tapi kayak disepelekan. Sama aja gitu. Kayak hari-hari juga kayak gini. Tapi alhamdulillahnya dari si perempuan ini menyadari kok kayak yang ada yang beda ya. Bisa dari raut muka, dari ini dan lain sebagainya. Tapi disampaikannya dengan penampilan. Ternyata memang benar ada yang nggak beres. Nah, di sini berarti penting banget kalau teman-teman ngerasa kayak ragu, coba di flashback lagi apa ya yang beda ya, apa ya yang terjadi, atau kayaknya hari ini aku ada sesuatu hal yang kelupaan deh. Nah, itu boleh. Kayak kita harus lebih detail lagi ya Mbak Nia ya. Terus lagi, tadi Mbak Arum nyerempet ke yang sampaikan Mbak Nia, kita itu harus melakukan suatu hal, usahakan harus secara sadar. Sekarang saya tanya, Mbak Nia sama Mbak Arum, perjalanan dari Mbak Nia dulu. Mbak Nia perjalanan dari rumah ke kantor berapa lama? Sekitar 25 sampai 30 menit. Ya, kita rata-rata 30 menit ya. Kalau Mbak Arum? Bisa 1 jam lebih. 1 jam lebih. Dari perjalanan itu kan 30 menit sampai 1 jam kan panjang ya. Jauh, macet dan lain-lain. Mbak Nia ingat gak berapa Indomaret yang Mbak Nia temui? Mbak Arum juga? Ingat nggak? Atau bahkan nggak pernah ngitung kan? Nah, kita nggak pernah ngitung atau bahkan di sebelah sana ada Indomaret atau enggak. Kita mungkin nggak bisa. Aku ngelewatin 5 Indomaret. Kita nggak bisa langsung detail. Tapi sebenarnya alam bawah sadar kita tuh tahu loh, bahwa dia tuh tahu banget nih tuh jalan tuh ngelewatin ini tuh. Dan memang kalau persentase
alam bawah sadar kita itu lebih besar daripada alam sadar. Mbak Nia sama Mbak Arum pernah melihat kayak gunung es? Iya ya, gunung es seperti ini gambarannya. Di sini tuh kan kalau gunung es tuh yang ke bawah tuh lebih gede kan. Iya. Yang sini kayak cuma segini tapi bawahnya gede banget. Nah di situ itu adalah gambaran alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita presentasinya itu 88% dibandingkan alam sadar kita 12% aja. Maka dari itu penting banget. Kenapa kita di sini kan diajarkan untuk habit, kebiasaan. Karena kalau yang kita bisa jadi kebiasaan itu ketika diulang-ulang, repetisi. Baru sampaikan kenapa apa secara naluri ya yang kita lakukan setelah bangun tidur? Pegang handphone. Karena itu udah masuk ke alam bawah sadar baru. Kayak udah bangun tidur langsung, mungkin ini mata belum kebuka, tapi tangan udah mencari handphone. Karena itu udah jadi kebiasaan dan udah mendarah daging, katakanlah udah jadi spontanitas di otak kita. Maka dari itu setuju banget dari kata-kata Mbak Nia, kalau teman-teman mau membuat perubahan harus kita lakukan secara sadar dulu. Pasti ada paksaan ya Mbak Nia ya, baru ya. Yang namanya kita ingin merubah menjadi lebih baik, pasti ada pemaksaan dulu, harus diulang-ulang sampai alhasil itu menjadi kebiasaan. Jadi teman-teman tuh secara nggak sadar ternyata udah ngelakuin itu. Contoh bangun tidur langsung rapiin tempat tidur, mandi, masak dan lain-lain. Itu kalau udah jadi itu bakal jadi alarm sendiri nggak sih? Iya. Ada nggak antara Mbak Nia Mbak Arum kayak udah kebangun jam 3 pagi gitu? Ada kan, tanpa alarm pun kayak Allah udah bangunin. Karena apa? Udah jadi kebiasaan. Nah, ngomongin tentang bab 4 ini, ada apa yang perlu kayak Mbak Nia tuh ngambil poin apa nih yang sekiranya tuh cocok banget nih buat bisa aku implementasiin? Apa nih dari Kalau Mbak Nia? aku di sini ada ngambil riset dari sistem perkeretaapian di Jepang. Jadi kondekturnya ini mempunyai kebiasaan aneh, yaitu ketika misalnya ada kereta mendekati sinyal, operator menunjuk ke sinyal dan teriak itu sinyal hijau dan lain-lain sebagainya, kayak misalnya kayak misalnya dia nunjuk peron sambil ngumumin semua aman. Jadi di sistem ini disebut sebagai menunjuk dan mengumumkan, atau kalau bahasa Inggrisnya pointing and calling, adalah sistem pengamanan yang dirancang untuk mengurangi kesalahan. Jadi secara garis besarnya menunjuk dan mengumumkan secara lantang menaikkan tingkat kesadaran dari kebiasaan bawah sadar ke tingkat yang lebih sadar. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu, kita ucapkan secara lantang, jelas. Jadi kayak alam bawah sadar kita juga menjadi lebih sadar gitu. Setuju benar karena Mbak Nia. Ini case-nya di kereta api ya Mbak Nia ya. Kondektur ketika bilang pertama mata yang bekerja dulu, ngelihat peronnya aman, terus ngomong ke semuanya aman gitu. Ketika kita ngomong, usahakan kita itu mendengar. Jadi telinga kita mendengar apa yang kita sampaikan. Karena itu kan masuk ke dalam otak, maka otak yang akan bekerja. Oke, sepakat banget nih Mbak Nia. Jadi benar kata Mbak Nia, kalau teman-teman contoh mau buat kebiasaan lari pagi, Nia bangun lari pagi 10 menit, itu nggak apa-apa, ucapin dengan lantang Mbak Nia sampai telinga kita tuh dengar. Bahkan boleh banget Mbak Nia ulang-ulang, karena itu akan langsung kayak merekam, kan otak kita merekam ya dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Jadi itu bagus banget. Oke, semoga dari poin yang Mbak Nia ambil bisa Mbak Nia jalanin dan mulai terapin ya Mbak Nia ya. Wow, nah kalau dari Mbak Arum nih, kalau dari aku sama sih, cuman kan dari yang pas kebiasaan tadi kan yang berulang seperti bangun tidur, terus ngecek HP. Sebenarnya kan kebiasaan ngecek HP itu kebiasaan buruk ya. Betul. Jadi untuk kayak kebiasaan tersebut tuh kita list dulu nih kebiasaan yang kita sering lakuin di tiap pagi tuh apa. Dari mulai bangun terus ngecek HP, terus gosok gigi, mandi, terus sarapan. Nah, hal tersebut kita bisa dari bukunya tuh kita bisa milah gitu kan, dikasih tanda rekor. Misalkan kalau kebiasaan baik itu kita kasih tanda plus, kalau misalkan buruk itu bisa minus gitu kan, netral. Nah, kalau misalkan emang kebiasaannya itu netral, kayak berpakaian ya, kayak berpakaian, terus kamar mandi itu kan netral ya, tandanya kita kasih tanda sama dengan gitu kan.
Nah, untuk kayak misalkan gini nih, kita mau ngerubah nih kebiasaan buruk yang kita sering lakuin, Yang minus-minus tadi ya. minus-minus tadi, dengan cara tuh di sini sama kayak poinnya si Mbaknya tadi bilang, kayak pointing sama calling kan. Kayak apa sih namanya tadi, Indonesia menunjuk dan mengumumkan, misalnya nggak mau nih kita bangun tidur langsung ngecek HP, tapi itu kita bilang oh ya bangun terus langsung kamar mandi gitu. Iya, bangun mandi gitu Bangun ya. mandi kayak gitu untuk merubah kebiasaan buruk kayak gitu sih. Wih, tepuk tangan untuk Barum dan Bania. Jadi mungkin dari yang disampaikan Bania dan Barum kan teman-teman udah mencatat nih, garis besarnya kita bisa simpulkan. Yang pertama, ketika teman-teman kita harus yang paling peduli atas diri kita sendiri, baik ada perubahan-perubahan atau misal contoh sederhananya kayak mungkin suara kita serak atau apa, kita juga harus cek ada apakah ada makanan yang salah yang aku makan dan lain sebagainya. Terlebih keadaan tubuh kita ya teman-teman ya. Terus apalagi kayak ada sesuatu hal yang biasanya dilakukan tiba-tiba nggak dilakukan, pasti teman-teman sadar berarti kayak ada yang kurang apa tuh gitu. Terus kalau teman-teman ingin membuat perubahan baru, pertama sadari dulu, oke, pilah-pilah dulu mana yang nggak bagus yang kita tinggalkan, terus mana yang bagus ditingkatkan, terus ditambah. Kalau teman-teman mau menambah perubahan-perubahan yang lebih baik menjadi sebuah kebiasaan positif, itu harus direpetisi, terus harus disampaikan dengan lantang, dengan jelas agar otak kita juga mendengar dan bekerja. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi kita nggak cukup dari sini. Aku mau challenge nih, baru sama Mbak Nia, sama buat nge-challenge diriku juga. Saya pernah nih nge-challenge diri sendiri. Coba 2 jam setelah bangun jangan buka HP. Berani nggak? Berani. Tapi 2 jam menurut Mbak Nia kelamaan nggak? Kelamaan ya? Kelamaan. Oke, kita coba 1 jam mau? Jadi bangun tidur 1 jam nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi poinnya adalah waktu kita mau tidur, bener kata Mbak Aru, buat note. Kita tahu 1 hari bakal ngapain aja, boleh tulis, tempel ya. Jadi kita sekarang mungkin ada ya paperless ya, jadi tulisnya jangan di HP, boleh di HP di wallpaper, tapi ini bukanya waktu siang. Nah kalau bangun pagi kan kita bisa lihat tembok dan lain-lain. Jadi pertama mau tidur itu kita harus buat scheduling. Nah terus kita tidur, bangun tidur nggak boleh cek HP selama 1 jam. Teman-teman bisa ngelakuin hal-hal positif lain, mau olahraga, langsung mandi dan lain sebagainya tuh boleh, bantu orang tua. Terus malam hari teman-teman catat 1 hari ini aku ngelakuin apa aja ya. Tadi kan baru ngasih ada tanda min plus atau sama dengan, boleh kita pilih. Jadi itu namanya journaling. Kita kayak flashback 1 hari ini, aduh tadi aku ada kesel dimarahin A, B, C, itu tulis. Atau apa sih kesalahan kita hari ini? Tadi aku salah nyatet nota misalnya, atau aku ada salah nggak nyapa temanku dan lain sebagainya. Kalau hal yang positif diambil, jadi kita tahu oh rekap report hari ini tuh aku ngapain apa aja. Terus itu jadi bahan kita evaluasi ke depannya. Gimana? Berani? Berani? Kita coba 1 minggu ke depan. Oke? Di challenge ini berlaku juga untuk teman-teman para subscriber dari channel Semanggi University. Oke? Nah, mungkin itu dari aku, Mbak Nia dan Mbak Arum. Kita sepakat untuk menjalankan challenge itu, dan pastinya kita sangat-sangat senang untuk teman-teman yang sudah stay tune sampai akhir. Kalau teman-teman suka video ini, langsung aja like dan komen ingin kita bedah buku apa lagi di next video. Plus jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu dapat notifikasi video-video keren dari Semanggi University. Mungkin aku, Ayah, Barum dan Bania sekian ya bedah buku kita hari ini. Senang banget, 15 menit lebih berjalan gak kerasa. Dan teman-teman, ternyata besok udah weekend. Happy weekend dari kami Konsep Jakarta. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.